Pernah nggak kita merasa, kenapa seolah-olah dunia makin kacau, konflik makin banyak, keadilan makin langka? Dari Eropa ke Afrika, ke Timur Tengah, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Dan apakah semua ini cuma kebetulan, atau ada tanda besar yang muncul? Dalam video ini, kita bakal menelusuri konflik besar, perang Rusia-Ukraina, kerusuhan di Sudan, peperangan di Timur Tengah yang penuh ketidakadilan, dan koneksinya ke sosok yang paling banyak ditunggu-tunggu, Imam Mahdi. Yuk kita mulai. Selamat datang di pembahasan teka-teki nubuah akhir zaman. Bagian 1, Rusia-Ukraina, lebih dari sekadar perang antar negara. Bayangkan dua kekuatan besar, salah satunya Ukraina yang dibantu Barat, satunya lagi Rusia yang bersikeras tak mau kalah. Konflik ini makin melebar, senjata, ekonomi, ideologi semua terlibat. Ada riset yang menyebut bahwa perang ini bisa dipandang sebagai bagian dari skenario militer besar di global. Tapi yang menarik, dalam tradisi eschatologi Islam, yakni pandangan tentang akhir zaman, peperangan besar, kekacauan, dominasi tak adil menjadi satu dari tanda bahwa perubahan besar akan datang. Lalu apakah konflik Rusia-Ukraina bisa kita tempatkan sebagai salah satu pemantik menuju kemunculan Imam Mahdi? Mungkin saja. Karena di sini kita melihat satu skenario, keadilan global terguncang, nilai-nilai rusak, banyak negara yang tak lagi kuat menjaga keadilan sendiri. Bagian 2, Sudan, konflik yang tersembunyi tapi sangat mengguncang. Di Afrika Utara, di Sudan, sesuatu yang lebih gelap terjadi. Konflik antara Sudan Armed Forces (RSF) yang meletus sejak April 2023 menenggelamkan negara tersebut dalam kekacauan, korban meninggal, jutaan mengungsi, kelaparan mengintai. Hal yang bikin kita terhenyak. Konflik ini juga penuh dengan ketidakadilan. Kelompok yang seharusnya melindungi warga justru malah mendominasi. Israel membuat wilayah yang dulu stabil jadi zona perang. Bahkan sebuah artikel menyebut Sudan sebagai kandungan lembah maut bagi keadilan. Ketika negara muslim juga tak mampu menjaga keadilan dan justru terjebak kekuasaan militer serta milisi, maka suara keadilan itu semakin terpinggirkan. Di sini muncul suara, apakah munculnya Imam Mahdi adalah semacam jawaban kosmik terhadap kezaliman yang sudah tak tertahankan? Bagian 3, Timur Tengah, panasnya konflik, dinginnya keadilan. Dan tentu kita tahu, kawasan Timur Tengah, dari Palestina hingga Yaman hingga Suriah, berada di pusat konflik global. Selalu ada unsur proksi, campur tangan asing, sengketa uang dan kekuasaan yang jauh dari keadilan rakyat. Dalam kerangka eskatologi Islam, wilayah Timur Tengah sering disebut sebagai pusat fitnah, pusat perang, pusat penderitaan. Dalam daftar tanda kemunculan Mahdi, kezaliman meluas, ketidakadilan merajalela, orang-orang yang tertindas tak punya tempat bernaung. Jadi kita bisa membayangkan, ketika Timur Tengah terus bergetar, keadilan terus tertunda, rakyat terus jadi korban, maka tekanan global terhadap sistem lama makin besar. Ini memberi ruang untuk sesuatu baru muncul. Bagian 4. Kenapa semua konflik ini berperan untuk kemunculan Imam Mahdi? Sekarang kita hubungkan titik-titiknya. Dalam tradisi Islam, baik Sunni maupun Syiah, kemunculan Imam Mahdi dihubungkan dengan kondisi dunia yang sudah sangat kacau. Ada beberapa poin yang sering disebut sebagai tanda. Penyebaran kezaliman dan penindasan di mana-mana. Perang besar, konflik tanpa akhir, moral yang merosot. Kepemimpinan yang adil tertunda, keadilan tak tegakkan, orang tertindas tak bersuara. Jadi jika kita membaca 3 konflik tadi, Rusia, Ukraina, Sudan, Timur Tengah, kita bisa bilang, ya, ketika tanda-tanda sudah mulai banyak nampak, maka bagi sebagian orang, kemunculan Sang Imam Mahdi jadi terasa makin mendekat. Tapi perlu kita ingat, bukan berarti kita bisa mendate kapan tepatnya. Tradisi pun mengingatkan bahwa hanya Allah yang tahu waktu. Walau demikian, membaca situasi dari sudut ini membantu kita memahami kenapa banyak orang merasa panggilan makin kuat, keadilan dunia makin merosot, maka jawaban juga makin terbayang. Apa implikasi bagi kita sebagai penonton umat? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi semua ini? Pertama, sadar bahwa kondisi global ini bukan hanya acara berita yang lewat, melainkan wujud nyata bahwa keadilan itu sedang diuji. Kita sebagai individu bisa memilih berdiam diri atau berkontribusi untuk keadilan.
kedua, jangan hanya menunggu perubahan besar dari luar. Tradisi si mematung twin bahwa Merville instalaran di Gordon di Mental Pro itu. Tetap kritis terhadap narasi yang muncul, karena banyak interpretasi yang bisa dipakai untuk kepentingan politik atau ideologi. Yang penting, keadilan yang nyata, bukan hanya simbol. Keempat, menjaga diri dari keputusasaan. Justru ketika dunia semakin tidak adil, pengharapan kepada keadilan yang hakiki makin relevan. Untuk sebagian orang, itu berarti bersiap secara spiritual mental, menjadi bagian dari gelombang kebaikan, bukan korban kezaliman. Jadi, apa yang kita saksikan sekarang, perang besar, krisis kemanusiaan, sistem lamban menegakkan keadilan, bukanlah sekadar kabar buruk. Bisa jadi ini adalah bagian dari skenario besar yang menunjukkan bahwa sosok yang paling ditunggu-tunggu bisa muncul, Imam Mahdi. Apakah ini berarti kita sudah dekat? Mungkin. Apakah berarti kita tahu kapan? Tidak. Tapi kesinambungan antara keadaan dunia dan tanda-tanda tradisi jelas membuat kita lebih waspada, lebih berpikir, bertindak. Kalau kamu merasa video ini membuka pertanyaan power, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk terus mendapatkan video menarik tentang geopolitik, spiral, dan akhir zaman. Sampai ketemu di video selanjutnya.